Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa nusalli wa nusallim ala sayyidina wa habibina ibni Abdillah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina ibni Abdillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang dimuliakan, senantiasa dicintai, dirahmati dan dikasih sayang oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga rahmat Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kita nikmatnya sehingga kita mampu menunaikan salah satu kewajiban kita yang dimana ketika itu menjadi salah satu rukun Islam. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika itu mengatakan kepada para sahabat, "Buniyal Islam ala khamsin." Islam itu dibangun oleh 5 perkara, yang dimana ketika seorang muslim mengakui bahwasanya dirinya muslim, dia harus menunaikan 5 rukun ini. Apa itu ya Rasulullah? Katanya syahadat la ilaha illallah, syahadat kepada Allah Subhanahu wa taala, mengakui bahwasanya ialah Tuhan yang tidak patut, ialah Tuhan yang patut kita sembah, yang tidak ada Tuhan selain Ia yang kita patut kita untuk sembah, dan Muhammad sebagai nabi utusan Allah Subhanahu wa taala yang membawa agama ini menuju jalan kebaikan. Wa tuqimus shalah, mendirikan salat. Wa tasumu Ramadan, dan puasa yang diwajibkan dalam rukun Islam ialah puasa Ramadan. Wa tu'tuna zakat, dan menunaikan zakat. Wal hajju man istata'a ilaihi sabila, dan haji bagi mereka yang mampu. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, makanya rukun Islam yang kedua itu yang sungguh luar biasa, yang tidak bisa diqadha dan tidak bisa kita tinggalkan. Wajib kita kerjakan. Puasa Ramadan Allah kasih rukhsah bagi mereka yang tidak mampu untuk menggantikannya di hari lain. Dijelaskan dalam Al-Quran. Berzakat bagi mereka yang mampu. Wal hajju, dan haji bagi yang mampu, akan tetapi salat bagi mereka memiliki kewajiban. Sampai-sampai Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Hai hambaku, aku perintahkan kepadamu salat karena aku tahu bahwasanya engkau memiliki persoalan dalam hidup, engkau memiliki permasalahan dalam hidup." Makanya dalam surat Al-Baqarah, "Wasta'inu bis-sabri was-shalah." Wasta'inu itu apa? Engkau mengetahui bahwasanya engkau itu banyak masalah, maka aku suruh sabar dulu, lalu dirikanlah sholat. Makanya kalau Nabi Yakub itu memiliki umat itu, dia disuruh beribadah dulu beribu-ribu tahun baru Allah kabulkan. Tapi hambanya yang menjadi umat Nabi Muhammad, sebelum ia menunaikan sholat, di situ ada janjinya Allah. Apa katanya Allah ketika itu? Perhatikan katanya, ketika seorang hamba menunaikan kewajibannya untuk memenuhi hak, katanya Allah, maka kewajibannya Allah pertama kali kepada hamba tersebut mengabulkan semua segala permintaannya. Ini hadis qudsi Bapak Ibu. Apa katanya Allah? Faqala al-'abdu, apabila seorang hamba mengucapkan alhamdulillah dalam sholatnya, faqala Allah azza wa jalla, Allah langsung menjawab itu. Apa katanya Allah? Hambaku sedang memujiku. Katanya alhamdulillahirabbil alamin. Nanti Ar-Rahman itu ada konteksnya tersendiri itu. Penjelasannya Ar-Rahman, kenapa Ar-Rahman Allah letakkan lebih dahulu ketimbang Ar-Rahim, itu nanti konteksnya, mungkin di lain jadwal nanti. Terus katanya Ar-Rahmanir Rahim, hambaku sedang apa? Menyanjungku. Faqala Maliki Yaumiddin, hambaku sedang mengagungkanku. Terus ini yang luar biasa. Faqala iyyaka na'budu, ya Allah, aku telah menyembahmu ya Allah, sesuai perintah dan ajaranmu, tidak menyembah selain apapun kecuali Engkau ya Allah. Wa iyyaka nasta'in, dan Engkau mengetahui segala persoalan dalam hidupku ya Allah. Maka katanya Allah yang luar biasa ini Bapak Ibu. Faqala Allah azza wa jalla, hadza baini wa baina 'abdi. Ini perjanjianku dengan hambaku. Apabila sholatnya ia benar dari segala aspek rukun, gerakan, bacaannya, maka aku akan kabulkan segala permintaannya yang dia ucapkan dalam sholat. Makanya peristiwa Isra Mi'raj itu menggunakan buraq, kecepatan buraq yang cepat kilat, segitu doanya akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka
Maka sejarahnya Isra Mi'raj itu kenapa menggunakan golok? Maka itulah perangkatnya seorang hamba untuk mencapai yang namanya Mi'raj dengan Isra tersebut dengan menggunakan golok. Makanya ketika nanti kita at-tahiyat itu kita baca apa? At-tahiyatulillah. Dari mana kata itu? Itu sambutannya Allah ketika baginda Nabi sampai di langit ketujuh. Allah langsung jawab apa? Assalamualaikum ayuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Itu kan katanya Allah. Terus baginda Nabi bilang gini, Allah jangan cuma saya yang sambut, banyak dari hamba-hambamu, dari umat-umatku yang kau perlu sambut. Maka Rasulullah bilang apa? Assalamualaikum wa ala. Itu disambut oleh Allah doa kita itu. Maka jangan pernah berharap. Tapi kalau sholat menunaikan ingin kaya, itu nggak bisa. Kalau kaya ya kerja diatur dalam Al-Quran diatur itu. Kalau pengen kaya ya kerja. Sholat itu yang pertama katanya Allah yang kamu dapatkan ketika sholat ketenangan. Ketika ketenangan didapatkan oleh seorang hamba, persoalan hidup, solusi hidup akan muncul. Dan ketika bermunculan solusi hidup, segala perbuatan yang kita kerjakan yang didasari dengan nafsu dan segala pola pikir yang didahulukan dengan kemungkaran itu kita bisa cegah. Kenapa? Karena kita sudah tenang, sehingga persoalan hidup akan datang, sehingga kita bisa menghadapinya dengan tenang. Akhirnya muncullah inna sholata tanha iwal. Itulah yang terjadi yang didapatkan oleh seorang hamba. Makanya ketika sholat itu ada satu gerakan yang dimana ketika itu janjinya Allah akan mengabulkan doa yang paling istimewa. Di waktu kapan itu? Katanya Rasulullah. Rasulullah menjawab, ketika seorang hamba menunaikan ruku, di sana jangan cuma baca subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma ighfirli. Di versi yang lain subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Jangan cuma baca itu, tapi mintalah segala permintaan yang kamu paling istimewakan di muka bumi ini Allah akan kabulkan. Karena ketika kita mengucapkan sami'allahu liman hamidah, itu apa artinya? Sami'a Allahu liman hamidah. Ya Allah, engkau mendengarkan segala apa yang aku minta dalam ruku tadi ya Allah. Makanya ketika itu aku menjawab Rabbana walakal hamdu. Itu bukan doa sembarangan, bukan cuma segala itu doa sama Allah. Makanya nanti sampai kita ketika duduk iftirash itu ada doa yang istimewa. Rabbighfirli warhamni, muliakan aku, wazburni, angkatlah segala aspek kerjaanku ya Allah, warzuqni, berikanlah aku rezeki, wa'fu anni, ampunilah segala dosa-dosa. Ketika sujud, nah ini yang luar biasa. Baginda Nabi menceritakan kepada para sahabat, aku selalu bercerita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam sujudku, dan aku selalu meneteskan air mata dan sajadahku menjadi saksi bahwasanya aku selalu minta dalam segala sujudku. Makanya kalau baginda Nabi ketika sujud itu selalu bercerita kepada Allah, ya Allah, aku punya masalah ini, umatku seperti ini, bagaimana solusinya ya Allah. Ketika rukuk minta doa yang paling istimewa, ya Allah, anak saya mudah-mudahan dipelatihan, dilancarkan ujiannya, diberikan kemudahan. Doa yang paling istimewa. Makanya ketika itu kita gunakan sholat sunnah itu. Kenapa disunahkan di rumah? Supaya kita banyak minta. Ya, kalau sholat berjamaah gak bisa minta itu, harus patut sama imam. Makanya kalau sholat sunnah itu di rumah, minta sama Allah yang banyak di situ. Sholat, makanya kalau sholat malam itu Rasulullah selain Allah janji dengan 4 perjanjian dari dalam sholat malam itu gini. Ketika seorang hamba menunaikan sholat malam, selain dia meminta, aku berikan 4 ini katanya. Ayya ba'atha kalau bukan maka mahmuda. Katanya Allah, ketika seorang hamba menunaikan sholat malam, aku akan berikan bimbingan kepadanya dan aku akan menjaga karirnya, yang dimana dari karir tersebut engkau mendapatkan tempat, dari tempat itu engkau akan dihormati. Itu janji Allah yang pertama. Terus yang kedua katanya, wa akhrijni mukhraja sidqin. Ketika engkau memiliki masalah dalam pekerjaanmu, dalam karirmu, maka aku akan berikan jalan keluarnya. Dan yang ketiga katanya Allah itu apa? Ketika engkau
ada permasalahan dalam segala aspek, dalam segala pekerjaan, dalam segala bidang apapun, aku akan berikan solusi. Dan yang katanya Allah kan, yang keempat apa? Allah akan ketika kamu digonjang, diganjing, ketika jabatanmu semakin tinggi, ingin orang menghancurkanmu, ingin orang memfitnahmu, dan ingin orang menjatuhkan jabatanmu, Allah akan memberikan perlindungan pertama kali untukmu. Itu janji Allah yang 4 untuk mereka yang selalu menunaikan sholat malam. Di lain kita meminta kepada Allah segala hajat kita, Allah akan bimbing 4 ini untuk kita. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Semoga sholat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, diterima ibadahnya, dan puasa Ramadan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah mengampuni segala dosa-dosa kita, dan ketika kita keluar kita mendapatkan yang namanya Aidul Fitri, hari yang namanya fitri, hari yang penuh dengan bersih dosa-dosa yang telah kita lakukan, semoga diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. As-salatu jam'u